Sehingga total uang yang diamankan pada kegiatan penangkapan ini adalah sejumlah sekitar 7 miliar rupiah dalam mata uang rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura. Asal dana korupsi pemerasan dan gratifikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu yang untuk detailnya akan disampaikan oleh Bapak Alexander Marwata. Silakan, Pak. Ya. Teman-teman, kami mohon maaf teman-teman menunggu terlalu lama ya karena banyak surat-surat yang harus ditandatangani dan dikoreksi. Ya, saya akan menyampaikan kegiatan menyangkut penangkapan ya terduga tindak pidana korupsi yang terjadi di Provinsi Bengkulu. Perkara ini sudah dilakukan ekspos tadi sore ya setelah para terduga pelaku datang ke KPK, dan dalam ekspos tersebut dihadiri oleh 3 pimpinan, saya, Pak Nawawi, dan Pak Tanak. Dan berdasarkan kecukupan alat bukti, kami sepakat untuk menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Jadi Pak Tanak juga setuju, artinya beliau juga tidak keberatan dengan adanya kegiatan-kegiatan penangkapan seperti ini. Jadi jangan ditanyakan lagi besok kalau ada Pak Tanak itu kan. Nah, dari rangkaian penyelidikan, ini perkara ini dimulai penyelidikan dari bulan Mei. Ya, jadi sudah lama sebetulnya. Jadi proses penangkapan ini bukan tiba-tiba seketika ya, tetapi didahului dengan proses penyelidikan berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat atas adanya mobilisasi ya terkait dengan akan ikut sertanya yang bersangkutan tersangka petahana gubernur untuk mengikuti pilkada nanti pada bulan November yang hari Rabu nanti akan dilakukan pencoblosan. Nah, selanjutnya dari rangkaian penyelidikan dan berdasarkan keterangan pihak-pihak dan informasi, KPK mendapatkan informasi pada hari Jumat kemarin tanggal 22 November 2024 terdapat dugaan penerimaan sejumlah uang oleh saudara EF alias AC selaku ajudan Gubernur Bengkulu dan saudara IF selaku Sekretaris Provinsi Daerah Bengkulu yang dimaksudkan untuk saudara RM selaku Gubernur Bengkulu. Selanjutnya sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat tersebut, KPK bergerak menuju Bengkulu. Pada tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 7, tim mengamankan beberapa pihak, yaitu saudara SR selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu. Ini diamankan di rumahnya ya, sekitar pukul 7. Kemudian SF, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, juga di rumahnya sekitar pukul 7.30. SD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di daerah Bengkulu, sekitar pukul 8.30. FEP, Kepala Biro Kepemerintahan dan Kesra Provinsi Bengkulu, ini juga di rumahnya sekitar pukul 8.30. IF, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, di rumahnya sekitar pukul 16. Kemudian TS, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Bengkulu, di rumahnya sekitar pukul 19.30. RM, ini Gubernur Bengkulu di Serangai, Bengkulu Utara, sekitar pukul 20.30. Dan EF, alias AC, ajudan Gubernur Bengkulu di Bandara Fatmawati, Bengkulu. Selain itu, tim juga mengamankan sejumlah uang dan barang bukti di berbagai tempat, yaitu catatan penerimaan dan penyaluran uang sejumlah 32,5 juta rupiah, 32.550.000 rupiah pada mobil SD. Kemudian catatan penerimaan dan penyaluran uang tunai sejumlah 120 juta rupiah pada rumah saudara FEP. Kemudian uang tunai sejumlah 370 juta pada mobil saudara RM
serta catatan penerimaan dan penyaluran uang tunai sejumlah total sekitar 6,5 miliar dalam mata uang rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura pada rumah dan mobil saudara EF. Sehingga total uang yang diamankan pada kegiatan penangkapan ini adalah sejumlah sekitar 7 miliar rupiah dalam mata uang rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura. Adapun konstruksi perkaranya diduga telah terjadi tindak pidana korupsi sebagai berikut. Pada bulan Juli tahun 2024, Saudara RM menyampaikan bahwa yang bersangkutan membutuhkan dukungan berupa dana dan penanggung jawab wilayah dalam rangka pemilihan gubernur Bengkulu pada Pilkada serentak bulan November 2024. Selanjutnya pada sekitar bulan September sampai dengan Oktober 2024, Saudara IF mengumpulkan seluruh ketua OPD dan kepala biro di lingkup Pemda Provinsi Bengkulu dengan arahan untuk mendukung program Saudara RM yang mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur Bengkulu. Saudara SF menyerahkan uang sejumlah 200 juta rupiah kepada Saudara RM melalui Saudara EP dengan maksud agar Saudara SF tidak dinonjobkan sebagai kepala dinas. Saudara TS mengumpulkan uang sejumlah 500 juta yang berasal dari potongan anggaran ATK, alat tulis kantor, potongan SPPD, surat perintah perjalanan dinas, dan potongan tunjangan pegawai. Terkait hal tersebut, Saudara RM pernah mengingatkan Saudara TS, apabila Saudara RM tidak terpilih lagi menjadi gubernur, maka Saudara TS akan diganti. Saudara SD mengumpulkan uang sejumlah 2,9 miliar. Saudara SD juga diminta Saudara RM untuk mencairkan honor PTT pegawai tidak tetap dan GTT guru tidak tetap seprovinsi Bengkulu sebelum tanggal 27 November tahun 2024. Jumlah honor per orang adalah 1 juta. Kemudian pada bulan Oktober 2024, Saudara FEP menyerahkan setoran donasi dari masing-masing satker di dalam tim pemenangan Kota Bengkulu kepada RM melalui EP sejumlah 1.405 juta rupiah. Kemudian selanjutnya para pihak tersebut dibawa ke Jakarta. Tadi sudah dibawa ke Jakarta dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kepada para pelaku terduga korupsi. Atas fakta peristiwa tersebut, kemudian KPK telah menemukan adanya permulaan bukti yang cukup dan menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. KPK selanjutnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu RM, Gubernur Bengkulu, IF, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, dan EP atau AC, ini Ajudan Gubernur Bengkulu. Atas perbuatannya, para tersangka disangka telah melanggar ketentuan pada pasal 12 huruf E dan pasal 12 huruf E ini pasal pemerasan dan pasal 12B besar gratifikasi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah dirubah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di pasal 5 KUHP. KPK selanjutnya akan melakukan penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai hari ini tanggal 24 November tahun 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember tahun 2024. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Alek.